Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini ya. Minggu depan kita sudah masuk ke penilaian akhir semester ya. Nah, minggu ini Bapak akan memberikan kisi-kisi bahasa Indonesia untuk kelas 8. Nah, untuk kisi-kisi kelas 8 yaitu ada 4 bab. Yang pertama teks berita, yang kedua iklan, slogan, dan poster, yang ketiga teks eksposisi, dan yang keempat yaitu teks puisi. Nah, akan Bapak jelaskan kisi-kisinya. Yang pertama yaitu pengertian teks berita. Nah, nanti kalian harus pahami apa itu teks berita ya. Dibuka lagi buku paketnya, dibaca-baca lagi tentang teks berita. Nah, kalian tentukan ciri teks berita itu seperti apa ya. Kemudian ada unsur-unsur berita 5W plus 1H. Unsur-unsur berita itu ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana. Nah, kalian harus pelajari juga ya dan pahami ya. Sudah Bapak terangkan waktu itu. Kemudian kalian menentukan isi teks berita ya, seperti apa isi teks berita itu, dan menentukan struktur teks berita. Nah, struktur teks berita ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Mana yang bagian kepala berita, mana yang bagian tubuh berita, dan mana yang bagian ekor berita, kalian tentukan ya. Kemudian ada kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Nah, pelajari juga tentang kaidah kebahasaan teks berita. Ada bahasa baku, ada bahasa tidak baku, ada kalimat langsung, ada kata kerja mental ya. Kalian pahami juga. Setelah itu di bab 2-nya ada iklan, slogan, dan poster ya. Kalian pahami pengertian iklan itu apa, slogan itu apa, poster itu apa, dan unsur iklan itu apa, unsur slogan dan poster itu apa ya. Ciri dari poster itu apa, ciri dari slogan itu apa, ciri dari iklan itu apa. Poster biasanya mengutamakan gambar ya, gambar, sementara slogan biasanya mengutamakan kata-kata, dan iklan biasanya mengutamakan gerak, kata-kata, dan juga gambar ya. Kalian pelajari dan pahami, buka lagi bukunya. Kemudian ada teks eksposisi. Di bab 3 itu teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi ya, kalian baca lagi, pahami lagi. Kemudian ada unsur-unsur teks eksposisi, gagasan, dan fakta ya. Kalian nanti menentukan dalam paragraf teks eksposisi mana yang termasuk ke dalam gagasan utama dan mana yang termasuk ke dalam gagasan khusus ya. Kemudian ada struktur teks eksposisi. Nah, ini biasanya struktur teks eksposisi itu ada di esai ya. Apa saja struktur teks eksposisi itu? Kemarin ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang ya. Kemudian kaidah teks eksposisinya apa saja? Pelajari lagi. Nah, yang terakhir ada puisi. Puisi kalau nggak salah ada di esai atau isian singkat ya. Pengertian puisi itu apa? Pengertian teks puisi itu apa? Nah, nanti ada dalam isian singkat ya. Kemudian ada unsur-unsur pembentuk dalam puisi apa saja. Kemarin sudah Bapak jelaskan, ada majas, irama, penegasan ulang, dan kata berlambang. Kalian pahami lagi dan pelajari lagi ya. Mungkin itu saja yang sedikit Bapak jelaskan tentang kisi-kisi bahasa Indonesia kelas 8. Nanti akan Bapak share di classroom ya. Kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya. Dan untuk materi minggu ini hanya mempelajari kisi-kisi yang akan dilakukan minggu depan ya, penilaian akhir semester. Kalian pelajari ini kisi-kisinya yang terdiri dari 20 soal PG dan 5 isian singkat ya. Dan bagi tugas yang belum segera melengkapi minggu ini, bisa kirim ke classroom atau bisa kirim ke WA Bapak ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kisi-kisi kelas 8 bahasa Indonesia ya. Dan bila ada yang kurang paham,
boleh komen di Classroom atau di kolom YouTube. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.